Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan limbah organik, khususnya dari sektor peternak unggas yang terus berkembang pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah perusahaan peternakan unggas di Indonesia mencapai 865 perusahaan. Tentu ini meningkat sebesar 27,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga diikuti oleh lonjakan produksi unggas potong hingga 207,867 ekor dan produksi telur sebesar 433,665 ton. Secara langsung berkontribusi pada meningkatnya jumlah limbah organik yang dihasilkan. Di sisi lain, sektor pertanian juga menghadapi permasalahan serius berupa penurunan kualitas tanah akibat penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan petani terhadap input yang mahal serta menurunkan produktivitas lahan dalam jangka panjang. Padahal limbah organik dari sektor peternakan dan industri kayu memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus ramah lingkungan. Namun, hingga saat ini pemanfaatannya masih belum optimal dan cenderung menjadi beban bagi lingkungan. Melihat permasalahan dan peluang tersebut, kami menghadirkan Sekam Lestari sebagai solusi inovatif berbasis ekonomi sirkular, yaitu dengan memanfaatkan limbah serbuk kayu menjadi liter ayam. Kemudian setelah digunakan liter tersebut tidak kami buang, melainkan diolah kembali melalui proses fermentasi menjadi pupuk organik. Pendekatan ini menciptakan sistem produksi tertutup atau closed loop, di mana limbah diubah menjadi sumber daya yang bernilai. Kami adalah tim Sekam Lestari dari Universitas Negeri Medan, terdiri dari 3 anggota, yaitu Apriansyah Sipayung sebagai CEO dan pengembang bisnis yang berfokus pada strategi dan operasional usaha. Amelia Putri Suwandana bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan dan administrasi. Sementara itu ada M. Haikal Aprilianto berperan dalam pemasaran dan pengembangan kemitraan. Dengan latar belakang kewirausahaan kami mengembangkan Sekam Lestari tidak hanya sebagai produk, tetapi sebagai sistem bisnis yang mampu mengintegrasikan sektor industri kayu, ternakan, dan pertanian satu siklus ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, Sekam Lestari diharapkan dapat menciptakan solusi yang efisien, ramah lingkungan, dan memiliki nilai ekonomi yang panjang. Usaha Sekam Lestari hadir dari pengamatan kami terhadap 2 persoalan besar yang sebenarnya ini saling berkaitan, tetapi selama ini masih ditangani secara terpisah. Persoalan pertama ada pada sektor peternakan unggas. Saat ini sektor unggas merupakan salah satu penopang penting ketahanan pangan nasional, terutama dalam penyediaan protein hewani berupa daging ayam dan telur. Data pada tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan peternakan unggas di Indonesia mencapai 865 perusahaan. Tentu ini meningkat 27,9% dibandingkan tahun 2023. Dari sisi produksi, volume unggas potong meningkat dari 147,37 juta ekor menjadi 207,86 juta ekor. Sedangkan produksi telur naik menjadi 433,665 ton. Tentu ini naiknya di angka 66,32%. Angka ini menunjukkan bahwa sektor unggas sedang tumbuh, dan pertumbuhan ini tentu berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan operasional peternakan, termasuk kebutuhan liter kandang yang efektif, higienis, dan efisien. Namun di lapangan, peternak masih menghadapi berbagai kendala. Mereka membutuhkan liter yang mampu menyerap kelembapan dengan baik, menjaga kondisi kandang tetap kering, dan mengurangi bau yang bisa mempengaruhi kenyamanan kandang serta kesehatan ternak. Dalam praktiknya, peternak sering menghadapi masalah bau kotoran yang menyengat, kelembapan kandang yang tinggi, serta biaya penggantian liter yang terus berulang. Selain itu, limbah kotoran ayam yang dihasilkan juga sering belum dimanfaatkan dengan optimal, sehingga justru menjadi masalah lagi bagi lingkungan. Persoalan kedua ada pada sektor pertanian. Saat ini masih banyak petani yang bergantung pada pupuk kimia untuk menjaga produktivitas lahan. Padahal penggunaan pupuk anorganik dalam jangka panjang dapat menurunkan kandungan bahan organik tanah, mengganggu aktivitas mikroorganisme tanah, merusak struktur tanah, dan pada akhirnya menurunkan produktivitas lahan secara berkelanjutan. Kondisi ini membuat petani semakin bergantung pada input eksternal yang relatif mahal. Di sisi lain, pupuk organik justru terbukti mampu membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aktivitas mikroba, dan menjaga kesuburan lahan dalam jangka panjang. Selain 2 masalah tadi, kami juga melihat ada persoalan dari sisi limbah. Limbah serbuk kayu dari industri Panglong masih belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal limbah ini tersedia cukup banyak dan sebenarnya memiliki potensi untuk diolah menjadi produk yang bernilai.
nilai. Jadi di satu sisi kami memiliki limbah serbu kayu yang belum termanfaatkan, di sisi lain peternak membutuhkan liter yang lebih efektif, dan di sisi lain juga petani membutuhkan pupuk yang lebih terjangkau dan berkelanjutan. Inilah yang menjadi titik awal lahirnya ide Sekam Lestari. Dari kondisi tersebut, kami melihat peluang pasar yang sangat jelas. Peternak ayam membutuhkan liter yang mampu menyerap kelembapan, menjaga kandang tetap kering dan mengurangi bau. Sementara itu, petani membutuhkan pupuk yang lebih terjangkau dan mampu menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan. Masalahnya, kebutuhan dari peternak dan petani ini masih berjalan sendiri-sendiri. Belum ada model usaha yang benar-benar menghubungkan limbah serbuk kayu, kebutuhan liter kandang, dan kebutuhan pupuk organik dalam satu rantai nilai. Gap inilah yang menjadi dasar lahirnya Sekam Lestari. Sekam Lestari hadir sebagai solusi bisnis berbasis ekonomi sirkular. Kami mengelola serbuk kayu menjadi liter ayam ramah lingkungan dengan daya serap tinggi. Telah digunakan liter bekas yang bercampur dengan kotoran ayam tidak dibuang, tetapi difermentasi kembali menjadi pupuk organik bernilai tambah. Jadi, model kami bukan sekedar menjual produk, tetapi membangun closed loop system dari limbah serbuk kayu menjadi liter. Lalu dari liter bekas menjadi pupuk organik. Sistem ini mengurangi limbah, memberi efisiensi bagi peternak dan memberikan alternatif bagi petani. Kami memiliki dua produk utama. Yang pertama, liter ayam yang membantu menjaga kandang tetap kering, lebih higienis dan mengurangi emisi bau amonia. Yang kedua, pupuk organik hasil fermentasi yang membantu memperbaiki kualitas tanah dan menjadi alternatif dari pupuk kimia. Nilai tambah yang kami tawarkan adalah pelanggan tidak hanya membeli produk, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dan lingkungan sekaligus. Peternak dapat menekankan frekuensi penggantian liter, sedangkan petani memperoleh pupuk yang lebih terjangkau dan berkelanjutan. Secara operasional, alur usaha kami sederhana dan realistis untuk dijalankan. Kami mengumpulkan serbuk kayu dari Panglong, lalu melakukan pengeringan dan penyaringan sebelum dijadikan liter ayam. Setelah digunakan oleh peternak, liter bekas dikumpulkan kembali dan difermentasikan dengan menggunakan MOL menjadi pupuk organik. Untuk pemasaran, kami fokus terlebih dahulu pada peternak ayam dan petani lokal dengan pendekatan B2B. Strateginya adalah kemitraan langsung, demonstrasi produk, edukasi penggunaan, serta diperkuat oleh media sosial dan marketplace untuk meningkatkan awareness. Dari sisi keuangan, usaha ini dimulai dengan modal awal 25 juta rupiah yang berasal dari 10 juta modal tim dan 15 juta pendanaan kompetisi. Dengan asumsi harga jual Rp6.000 per karung, biaya produksi Rp3.000 per karung, dan target penjualan Rp2.000 per karung per bulan. Sekam Lestari diproyeksikan menghasilkan penjualan tahunan sebesar Rp144 juta dan laba bersih sebesar Rp54 juta. Selain itu, usaha ini memiliki return of investment sebesar 216%, payback period pada bulan ke-6, dan BEP di 500 karung per bulan. Ini menunjukkan bahwa Sekam Lestari bukan hanya berdampak, tetapi juga layak secara bisnis. Inovasi utama Sekam Lestari terletak pada model bisnisnya yang closed loop karena menghubungkan industri kayu, peternakan, dan pertanian dalam satu sistem yang memberi sebuah nilai. Dari sisi teknologi, kami menggunakan proses pengeringan, penyaringan, fermentasi MOL, dan pemasaran digital sederhana. Karena itu, Sekam Lestari selaras dengan tema KBMK 2026, yaitu pemanfaatan teknologi dan strategi bisnis adaptif untuk pertumbuhan usaha berkelanjutan melalui transformasi digital dan praktek bisnis bertanggung jawab. Sebagai penutup, Sekam Lestari hadir untuk menjawab 3 kebutuhan sekaligus: mengurangi limbah serbuk kayu, membantu efisiensi peternak ayam, dan menyediakan pupuk organik bagi petani. Dengan model ekonomi sirkuler, usaha ini tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang nyata dan berkelanjutan. Demikian video pemaparan dari usaha Sekam Lestari. Dari tim Sekam Lestari Universitas Negeri Medan, kami mengucapkan terima kasih kepada Belmawa, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Pusat Prestasi Nasional atas kesempatan dan dukungan yang diberikan dalam ajang ini. Semoga gagasan yang kami tawarkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan usaha berkelanjutan di Indonesia. Sekian dari tim kami, tim Sekam Lestari Universitas Negeri Medan. Horas, horas, horas.